Bersama dengan saya Mr. Sorsan di dalam channel pengembangan kepribadian. Kita akan masih membahas segmen memahami orang lain. Ketika kita memahami orang lain, banyak orang berpikir ini ada orang yang memang berbakat untuk memahami orang lain. Mungkin memang ada orang yang dilahirkan berbakat memahami orang lain. Tetapi yang jelas adalah memahami orang lain itu adalah sebuah keputusan. Kita harus memutuskan untuk memahami orang lain. Nah, bagaimana untuk memutuskan kita agar kita bisa memahami orang lain? Yang pertama, kita harus memahami sudut pandang orang lain. Ketika kita ingin memahami orang lain, pahamilah sudut pandang orang lain tersebut. Jangan terburu-buru kita mengambil penilaian. Ada satu cerita tentang mencoba memahami dari sudut pandang orang lain adalah cerita klasik karangan Voltaire, yaitu cerita tentang Zadig. Pada suatu hari dikisahkan ada seorang raja mengalami kehilangan kuda kesayangannya. Dan dikumpulkanlah seluruh ahli yang ada di negeri itu untuk dapat menemukan kuda tersebut. Tetapi sayangnya kuda tersebut tidak ditemukan. Bahkan raja memberikan hadiah apabila kuda kesayangannya bisa ditemukan. Hadiah yang cukup besar. Namun tidak ada orang yang bisa menemukannya. Akhirnya ada seorang bodoh atau pandir yang menawarkan bantuannya. Dengan ogah-ogahan sang raja berbicara, "Apakah kamu bisa?" Ternyata si bodoh itu, si pandir itu bisa membawa kuda kesayangan raja beberapa jam kemudian. Dan akhirnya dia memanggil bendahara raja dan memberikan sejumlah hadiah karena menemukan kuda kesayangannya. Dan sang raja berkata kepada si pandir tersebut, "Bagaimana caranya engkau dapat menemukan kuda kesayanganku?" Lalu si pandir menjawab, "Mudah saja raja, saya berpikir seperti kuda. Dan ketika saya berpikir seperti kuda, saya tahu kuda tersebut ada di mana." Inilah gambaran bagaimana kita menggunakan sudut pandang orang lain agar kita bisa memahami sesama. Lalu selanjutnya, kita harus mempunyai empati, mampu memberi empati. Jangan seperti seorang pengkhotbah yang dijemput sama pengikutnya di satu stasiun kereta api. "Gimana kabarnya, bro? Baik enggak kabarnya?" "Oh baik, Pak." "Terus gimana?" "Ya ada sesuatu sih yang sebenarnya kurang baik dan saya harus jujur." "Apa?" "Rumah saya kena badai, terhancur kena badai." "Wah, itu karena kamu berdosa, karena kamu nggak menjalankan perintah yang telah ditetapkan." "Namun Pak, saya juga melaporkan kalau rumah Bapak juga hancur kena badai." "Oh, kalau itu lain, ya memang ya, rencana Tuhan itu unik ya." Nah, kisah ini melihat bahwa sang pengkhotbah tadi tidak punya empati kepada yang mengantarnya. Dia menunggu rumahnya hancur baru dia punya empati. Tidaklah. Ketika kita masih kondisi baik, kondisi sehat, mari kita bisa berempati kepada orang lain. Lalu yang ketiga, kita bersikap positif pada orang lain. Jangan seperti ungkapan ini, "Dia tidak mungkin bisa memahami orang lain." Coba perhatikan ungkapan itu. Bila orang lain butuh waktu lama, ia lambat. Bila saya butuh waktu lama, saya cermat. Bila orang lain tidak melakukan, ia pemalas. Bila saya tidak melakukan, saya sibuk. Bila orang lain melakukan sesuatu tanpa diperintah, ia melangkahi batasnya. Bila saya melakukan, itu intuitif, inisiatif.
Bila orang lain mengabaikan aturan etika, ia kasar. Bila saya melompati beberapa aturan, saya orisinil. Bila orang lain menyenangkan bos, ia penjilat. Bila saya menyenangkan bos, itu namanya kerjasama. Bila orang lain maju, iya karena pilih kasih. Bila saya berhasil maju, itu karena kerja keras. Sikap seperti itu tidak mungkin kita bisa memahami orang lain. Kita harus berpikir positif pada orang lain. Maka kita mampu memahami orang lain, membantu orang lain, dan memberi pengaruh positif kepada orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan.